Swastiastu. Tabe selamat, lindung nantai, salam sujud kerening melempang. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dulu Ibu mengajak kalian berdoa supaya di dalam proses belajar nanti kita diberikan kelancaran. Berdoa kita mulai. Ranjing hatala langit, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami mau belajar. Berikanlah kepada kami otak yang cemerlang, kepandaian, kepintaran, dan senantiasa Tuhan bersama kami, membimbing dan melindungi kami. Sahai. Anak-anak, sekarang Ibu mau menyampaikan apa saja materi dan tujuan pembelajaran terkait proses belajar kita pada hari ini. Di pertemuan pertama hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang Trimala. Adapun tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat mengenap ajaran Trimala yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat mengajikan cara menghindari perilaku Trimala dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mengingat sampai sekarang situasi dan kondisi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka dalam hal ini Ibu sampaikan untuk proses belajar dalam hal menyampaikan materi kita masih menerapkan sistem pembelajaran daring, yaitu belajar dari rumah dengan melalui WA grup kelas kita. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar, Ibu minta kepada anak-anak agar dapat mempersiapkan diri, termasuk persiapan kelengkapan belajar seperti HP, paket data, jaringan internet, dan yang lebih penting lagi Ibu minta kepada orang tua kalian untuk bisa mendampingi, membantu anak-anaknya selama proses belajar ini berlangsung. Kenapa Ibu berkata demikian di usia seperti anak-anak Ibu ini yang masih duduk di kelas 2. Mereka di dalam belajar itu masih perlu berdampingan dan bimbingan khususnya dari orang tua. Anak-anak, kemarin Ibu sudah menyampaikan atau mengirim beberapa catatan dan tugas terkait materi tentang Trimala. Dan Ibu yakin kalian bersama orang tua sudah membuka, membaca, memahami, dan pelajari materi itu dengan baik. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi Ibu mengajak kalian untuk membuka kembali catatan dan tugas yang sudah Ibu sampaikan. Dan pada pertemuan pertama kita hari ini Ibu akan menjelaskan secara singkat saja ya, karena mengingat situasi dan kondisi kita sekarang tidak memungkinkan untuk belajar secara langsung dan tatap muka. Untuk itu Ibu tidak mungkin menjelaskan secara panjang lebar satu persatu karena waktu kita sangat terbatas sekali. Adapun materi belajar kita hari ini yaitu pertama tentang pengertian Trimala, kedua bagian-bagian dari Trimala, ketiga yaitu contoh perilaku yang tergolong dari bagian Trimala. Anak-anak,
Ibu bertanya, siapa yang tahu pengertian terimalah? Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak, terimalah terdiri dari dua kata, yaitu tri atau mala. Tri artinya tiga, dan mala artinya kejahatan atau keburukan. Jadi terimalah adalah tri kejahatan dan keburukan. Perilaku kejahatan atau yang buruk tentu tidak akan disenangi oleh orang lain. Berbuat buruk akan merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Karena itu kita wajib berbuat baik. Ibu bertanya lagi, siapa yang bisa kasih contoh berbuat baik? Anak-anak, contoh berbuat baik yaitu 1. Ramah. Ramah adalah baik hati, suka bergaul, bertutur kata yang sopan, dan lain sebagainya. 2. Suka menolong orang tua di rumah, misalnya membantu ibu mencuci piring, menyapu halaman rumah, menyiram tanaman di halaman rumah, dan sebagainya. 3. Hormat kepada teman, misalnya menyapa dan materi salam saat bertemu teman. 4. Hormat kepada guru, misalnya tidak mengobrol ketika guru sedang menerangkan pelajaran, memberikan salam saat bertemu guru, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian terimalah. Ayo, siapa yang tahu apa saja bagian dari terimalah? Anak-anak, terimalah memiliki 3 bagian. Pertama, moha. Moha adalah berbuat yang jahat dengan pikiran. Kedua, mada. Mada artinya berbuat jahat dengan ucapan atau mulut. Dan ketiga, kasmara. Kasmara artinya berbuat jahat dengan tangan atau tubuh. Selanjutnya contoh perilaku atau perbuatan terimalah. 1. Moha yaitu pikiran yang kurang baik, berpikir jahat kepada orang lain, merupakan contoh dari moha. Kita harus bersyukur dan berbangga karena diberikan pikiran. Dari pikiran kita akan berbuat. Pikiran adalah sumber aktivitas manusia. Jika pikiran buruk, maka perbuatan juga buruk. Pikiran yang buruk merugikan orang lain. Pikiran yang buruk menjadikan kita jahat. Contoh, mencuri, perampok itu tidak boleh dilakukan. 2. Mada yaitu berbuat yang jahat dengan ucapan atau mulut kita. Ibu bertanya, siapa yang bisa kasih contoh berbuat yang jahat dengan ucapan atau mulut? Ayo, siapa yang bisa? Anak-anak, contoh membentak, berbohong, memfitnah, dan lain sebagainya. Manusia memiliki kemampuan untuk berbicara. Bicara adalah ungkapan perasaan. Kita harus hati-hati dalam berbicara. Bicara sopan akan banyak teman. Bicara yang kurang sopan, maka sudah pasti kita akan dijauhi teman. Bicara yang sopan akan mendapatkan simpati orang, sedangkan bicara yang kurang sopan akan membuat orang marah. Maka untuk itu anak-anak, ibu berusahalah untuk berbicara sopan. 3.
Kasmara adalah berbuat jahat dengan tangan atau perilaku. Ibu bertanya, siapa yang bisa kasih contoh berbuat jahat dengan tangan atau perilaku? Ayo, siapa yang bisa, anak-anak? Contoh membunuh, mencuri, dan perilaku kurang baik. Kasmara itu adalah perilaku tidak baik. Perilaku ini tidak boleh ditiru. Kasmara juga disebut dengan asusila. Asusila adalah perilaku kurang baik. Contoh, malas, rakus, merampas, dan menampar adalah perilaku kurang baik. Anak-anak, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa trimala adalah 3 jenis perbuatan jahat. Trimala terdiri dari moha, mada, dan kasmara. Moha artinya berbuat jahat dengan pikiran. Mada artinya berbuat jahat dengan mulut atau ucapan. Dan kasmara artinya berbuat jahat dengan tangan atau tubuh. Jadi trimala itu tidak baik untuk dilakukan, dan melakukan trimala berarti berbuat diri menjadi menderita. Maka cara untuk menghindari perilaku membuat diri menjadi menderita. Maka cara untuk menghindari perilaku trimala dan dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berbuat baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mengingatkan kembali supaya tugas atau soal yang sudah Ibu sampaikan melalui WA Group bisa dikerjakan. Dan untuk orang tua, sekali lagi tolong bantu dan didampingi anak-anaknya dalam belajar di rumah. Ingat, kumpul dan kerjakan tugasnya melalui WA Group kelas. Kita sesuai dengan jawaban yang sudah ditentukan. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu harap kita semua tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahai.